Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para santri dan para santriwati, seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang senantiasa kita mengharapkan keberkahan dari Allah dan semoga kita senantiasa disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan dan kebaikan. Yang tak kalah pentingnya, semoga setiap perjalanan ilmu yang terus kita bersamai dalam kehidupan kita mampu memantaskan kita untuk mendapatkan hati yang sehat, hati yang bersih. Karena sesungguhnya hati yang bersih, kebutuhan kita kepadanya lebih besar daripada kebutuhan kita kepada sandang, papan, dan pangan. Karena kualitas kehidupan kita selaku manusia akan berkualitas, mempesona, memancar di dalam kebaikan selama kita memiliki hati yang bersih, hati yang bening, bukan hati yang sakit dan bukan hati yang mati. Karena siapapun yang memiliki hati yang bening maka seluruh anggota badannya melahirkan banyak kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu hadis yang terkenal, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhatil a'mal kullaha, fa idza fasadat fasadatil a'mal kullaha. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, maka seluruh amal yang lainnya pun akan menjadi baik. Kalau sekerat daging ini buruk, maka seluruhnya pun akan menjadi buruk. Dan itu sekerat daging adalah hati. Dulu saya menyangka bahwasanya yang baik itu hanyalah amal ibadah. Kalau hatinya baik, maka amal ibadahnya itu baik. Kalau hatinya buruk, maka amal ibadahnya pun menjadi buruk. Ternyata makna yang saya simpulkan ternyata salah. Ternyata yang benar adalah apabila hati manusia itu baik, maka seluruh kualitas kehidupannya pun menjadi baik. Bukan hanya ibadahnya yang menjadi baik, bahkan kualitas hidupnya, kesehatannya pun menjadi baik. Karena orang apabila mereka memiliki hati yang baik, maka pikiran dia pun menjadi positif. Dia tidak menaruh dendam, dia tidak berprasangka, dia tidak sempit hatinya, dia tidak berkeluh kesah, dia selalu ridho ketika dia memiliki hati yang bersih dan hati yang bening. Dan ketika hatinya bersih, pikiran itu menjadi positif. Dan kesehatan itu akan terjamin dengan izin Allah ketika kita senantiasa memiliki pikiran positif dalam kehidupan kita. Imunnya akan bertambah, daya tubuhnya akan menjadi pula bertambah. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kalau hatimu baik, maka seluruhnya pun akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendapati hati yang buruk, maka seluruhnya itu akan menjadi buruk. Bukan hanya ibadahnya yang memburuk, tapi kesehatan kita, kualitas kehidupan kita pun akan memburuk. Karena siapapun yang hatinya sakit ataupun hatinya buruk, dia menyimpan dendam, dia menyimpan prasangka yang buruk, dia selalu berpikir berkeluh kesah terhadap apa yang dia temui, dia tidak mampu tawakal dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Siapapun yang hatinya mencerminkan hal-hal semacam ini, maka pikirannya akan diisi pada sesuatu yang negatif. Dan ketika pikiran itu diisi pada sesuatu yang negatif, maka akan melahirkan banyak penyakit dalam kehidupan. Karena penyakit fisik sangat tergantung dengan apa yang difikirkan oleh pikiran dia, dan pikiran itu tergantung dengan bagaimana kondisi hatinya. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa meminta kepada Allah, seiring kita memohon supaya kita diberikan oleh Allah afiat dan keberkahan, kita meminta semoga Allah itu memberikan kepada kita hati yang bersih. Karena hati yang bersih ini potensinya besar dan sesungguhnya positioningnya begitu besar dalam kehidupan setiap para penuntut ilmu. Makanya Imam Al-Ghazali kemudian menambahi dengan satu keterangan, rahimahullah, di dalam kitabnya beliau Ihya Ulumuddin yang sudah ditahqiq oleh Syekh Jamal, maka dikatakan pada kitab itu bahwasanya penuntut ilmu kalau dia memiliki hati yang bersih, maka setiap ilmu yang didapatkan akan berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dia tidak menyakiti orang, dia tidak menyudutkan orang, dia tidak mendiskreditkan orang, dia tidak mencari-cari kesalahan orang, dan dia tidak pernah menjadi sombong dan jumawa ketika hatinya itu bersih. Makanya penuntut ilmu memiliki pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai sepanjang dia mencari ilmu dalam kehidupan lembaran hidupnya, yaitu adalah bagaimana menjaga hatinya. Sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada penuntut ilmu, hatinya buruk, hatinya sakit,
Maka setiap dia mendapatkan ilmu, maka hatinya akan menjadikan ilmu hanya pembenaran dari semua sikap buruknya. Dia tetap sombong, dia tetap jumawa, dia nyalahkan orang, dia sering menyudutkan orang, dia mendiskreditkan orang, dan akhirnya tidak ada yang ditimbulkan dari ilmu yang didapatkan bagi penuntut ilmu ketika hatinya buruk, kecuali yang ditimbulkan adalah kerusakan dan berbagai macam kemudaratan orang-orang yang merasakan di sekitarnya. Karena ilmu ibaratnya air hujan yang netral, tergantung akar mana yang menariknya ketika sudah menetes di permukaan bumi. Kalau yang menariknya adalah akar pohon yang berbuah manis, maka airnya akan berubah menjadi manis. Kalau akar pohon yang menariknya adalah akar pohon yang masam lagi berduri buah-buahnya, maka dia pun akan menjadi masam dan melukai banyak orang yang di sekitarnya. Inilah pentingnya bagi setiap para penuntut ilmu. Ada satu PR yang tidak pernah selesai dalam kehidupan pengembaraan kita kepada ilmu, yaitu adalah meminta, berupaya, berkomitmen. Seiring dengan setiap lembaran yang kita tulis, memenuhi setiap lembaran-lembaran putih yang kita goreskan ilmunya, maka berkomitmenlah dan memintalah kepada Allah supaya kita diberikan hati yang bersih. Bukankah kita masih sering melihat ada orang yang berilmu sombong dengan ilmunya? Bukankah masih sangat kita sering melihat orang lain ketika baru ngaji tetapi kata-katanya sering menyakitkan orang lain, sering memvonis, sering mendiskreditkan, sering menyudutkan orang lain? Dan ini ternyata jawabannya simpel. Karena dia tidak menyelesaikan PR pada hatinya untuk memiliki hati yang bersih. Dan inilah yang menjadi harapan kita. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang bersih. Seorang penuntut ilmu tidak ada kesombongan, tidak ada jumawa. Berupaya untuk memerangi prasangka-prasangka buruk ketika melihat saudaranya. Memberikan udzur yang banyak kepada orang lain ketika dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia memberikan udzur supaya hatinya lapang. Tidak main vonis, tidak main untuk mendiskreditkan orang, dan itulah yang menjadi harapan kita. Seorang penuntut ilmu, mereka adalah yang tidak pernah lelah. Mengkondisikan hatinya bersih, supaya setiap ilmu yang dia dapatkan layaknya benih yang ada di dalam tanah, menumbuhkan pohon yang lebat, meneduhkan bagi orang yang berteduh di bawahnya, lagi buah-buah yang manis yang menghilangkan rasa dahaga setiap manusia yang memetiknya. Semoga itu yang kita peroleh. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa, kita bertemu, dan sesungguhnya perjumpaan kita pada kesempatan ini merupakan bagian dari karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan kita bersyukur, orang yang bersyukur memberi makna pada setiap apapun yang dia peroleh dan setiap makna pada setiap apapun yang dia jumpai. Karena tidak membahayakan dan tidak akan pernah mengkhawatirkan barang apapun yang baru kita miliki selama kita mampu untuk memberikan pada barang-barang itu adalah kesyukuran. Karena setiap pemberian dari Allah itu tidak ada yang mengecewakan kepada setiap makhluknya. Setiap pemberian dari Allah itu sudah ditakar dengan kadar kebutuhan setiap manusia. Yang menjadikan barang itu kurang bermakna, kurang esensinya, dan akhirnya terasa kurang dalam kualitas kehidupan kita, ya karena ketika kita tidak bersyukur terhadap setiap karunia, anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makna pada setiap apa yang kita peroleh akan hadir seiring dengan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan betapa beruntungnya diri kita terhadap apa yang kita peroleh. Di saat yang sama, banyak orang yang belum memiliki apa yang kita miliki. Bisa jadi kehidupanmu, bisa jadi kamarmu hari ini, bisa jadi handphonemu dan gadget yang kamu miliki. Yang mungkin kamu sudah terasa bosan melihat semua barang-barang itu ketika mulai hilang rasa syukurmu, tetapi tanpa kita sadari, semua yang kita dapatkan itu merupakan impian banyak orang ketika melihat kita dari kejauhan. Makna di dalam kehidupan setiap karunia yang kita peroleh akan hadir seiring dengan kita bersyukur. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu menyebut orang yang syakir, orang yang bersyukur itu dengan kata hafid. Jadi hafid itu kalau bahasa kita kan orang yang hafal Al-Quran. Tapi secara bahasa hafid itu penjaga. Kenapa orang yang bersyukur disifati, diberikan karakter oleh Imam Ibnu Qayyim dengan kata penjaga? Karena orang yang bersyukur itu pada hakikatnya dan sejatinya
Mereka itu menjaga setiap karunia dari Allah supaya karunia itu tidak hilang esensinya, tidak hilang maknanya, ataupun tidak berkurang volume dan tidak berkurang kuantitasnya ketika kita berikan syukur pada setiap karunia yang hadir dalam kehidupan kita. Karena karunia Allah itu sebagaimana kuda. Begitu mudah untuk kabur, begitu mudah untuk berlari meninggalkan pemiliknya kalau tidak diikat. Ikatan yang kita bebankan kepada kuda supaya kuda itu tidak lari, maka itulah yang dinamakan syukur. Inilah yang menjadikan kita memahamkan sesungguhnya tidak akan membahayakan apapun yang baru kita miliki dan apa yang sudah dimiliki orang lain selama kita mampu memaknai setiap karunia yang sudah hadir dalam kehidupan kita dengan konsep kita bersyukur kepada Allah. Bukankah kita sering melihat ada orang punya motor tapi begitu tenang bersahaja dengan motornya dan dia tidak pernah bermimpi terlalu jauh ataupun dia berambisi terlalu besar untuk mendapatkan mobil. Motor yang dia miliki terasa bermakna, esensinya terasa dia dapatkan. Karena motor yang dia miliki, dia berikan karunia motor itu dengan rasa syukur. Sampai akhirnya ketenangan yang dia dapatkan dan kelapangan yang dia peroleh. Ada satu sisi yang lainnya, ada orang yang punya motor. Tapi tidak ada obsesi yang dia pikirkan dari malam ke pagi, dari pagi ke malam, kecuali bagaimana dia bisa membeli mobil. Kenapa sama-sama memiliki motor? Tapi makna yang dimiliki pada motor itu terasa berbeda bagi para pemiliknya. Karena yang satu mengikat motor itu dengan kesyukuran dia. Dia menjaga makna motor itu terasa memenuhi hatinya ketika bersyukur. Yang satu tidak bersyukur. Akhirnya ketika dia tidak bersyukur, makna pada motor yang ada pada di hadapannya tidak terasa. Dan inilah yang menjadikan kita khawatir. Jangan-jangan banyak obsesi panjang dan terlalu jauh kita selama ini disebabkan karena kita belum mampu memberikan makna pada setiap karunia yang sudah kita dapatkan dengan syukur. Akhirnya, berapapun barang diberikan kepada kita, tidak akan pernah merasa cukup karena yang mampu menjaga kecukupan pada kualitas kehidupan kita ketika kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Orang yang bersyukur adalah penjaga. Layaknya tali yang menjaga kaburnya kuda. Makna dan esensi setiap karunia dijaga bagi orang yang bersyukur. Irinya orang yang beriman bukan kepada orang yang berkelapangan harta dengan fasilitas apa yang mereka beli, bukan barang branded yang mampu mereka hadirkan di keluarga mereka. Irinya orang yang beriman justru kepada yang bersyukur atas ketenangan hati mereka, kelapangan hati mereka, dan kebersahajaan hidup mereka. Ketika syukur yang mereka berikan pada setiap anugerah dan karunia yang Allah berikan pada kualitas kehidupan mereka. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan semoga kita senantiasa tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Meminta kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Layaknya Nabi yang tidak pernah lelah dan letih. Meminta kepada Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusannya. Sebagaimana ada satu zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Dan itulah yang mencerminkan kalaulah setingkat Rasulullah membutuhkan pertolongan Allah yang bernama syukur untuk hadir pada hidupnya setiap kali habis melaksanakan sholat. Bukankah kita jauh lebih membutuhkan pertolongan Allah untuk bersyukur? Jangan dianggap syukur itu gampang. Syukur itu sama beratnya dengan sabar. Dan kita harus ingat perkataan para ulama salaf terdahulu. Kami dulu diuji dengan kesempitan, kami mampu bersabar. Tapi kami ketika diuji dengan kelapangan, sedikit sekali di antara kami yang bersyukur. Semoga di antara yang sedikit itu, kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang Al-Quran for Better Life. Ini merupakan sebuah materi yang pada dasarnya materi basic dalam kehidupan kita selaku penuntut ilmu. Dan ini merupakan materi basic dalam kehidupan kita orang yang beriman. Sebuah materi yang diperlukan oleh setiap orang tidak terkecuali oleh saya sendiri sebagai yang menyampaikan bagian dari bentuk untuk memenuhi amanah.
Kita mulai dari sebuah penjelasan yang saya coba sederhanakan dari beberapa kitab yang kemudian menjadi referensi dalam pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita tentunya paham bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk fisik yang sempurna, tetapi memiliki berbagai macam keterbatasan. Dan manusia memiliki karakter-karakter yang mengiringi dan menempel pada kehidupannya. Ketika itu dijadikan bagian dari fitrah kehidupan manusia. Manusia itu memiliki karakter buruk, bagaimana manusia itu dzulum. Dia itu suka berbuat zalim, dan itulah yang menjadi salah satu karakter manusia ketika dia gampang berbuat zalim. Sifat karakter kedzaliman yang dia miliki menjadi ujian baginya. Apakah dia mampu menyembuhkan karakter itu, lalu melampaui menjadi karakter yang lebih baik ataukah tidak. Karakter selain kedzaliman itu adalah jahul. Bahwasanya manusia itu disebut oleh Allah dalam salah satu ayatnya bahwasanya manusia itu jahulah. Manusia itu adalah bodoh. Tentunya bodoh itu memiliki banyak keterbatasan dan memiliki banyak blind spot dalam kehidupan mereka. Di mana itu merupakan sifat yang melekat pada kehidupan manusia. Kita mau terima tidak terima, ridho atau tidak ridho, sekali lagi manusia itu adalah makhluk yang zalim, manusia itu makhluk yang terbatas, dan manusia itu merupakan makhluk yang memiliki titik buta dan blind spot yang begitu banyak dalam kehidupan dia. Inilah salah satu di antara karakter-karakter yang kita dapati dan kita jumpai dari kehidupan manusia. Setelah kita mengetahui bahwasanya manusia itu karakternya dzulum, manusia itu karakternya bodoh, dia memiliki keterbatasan dan tentunya manusia itu memiliki banyak blind spot yang ada di dalam kehidupannya. Maka Allah lalu menurunkan kepada manusia satu perangkat. Allah menurunkan kepada manusia satu anugerah untuk menutupi bagaimana sifat basicnya manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Dengan kedzaliman yang sering dilakukan, dengan kebodohan, sifat tergesa-gesanya, dan banyaknya blind spot yang ada pada kehidupan manusia, Allah tahu. Allah jadikan itu ujian bagi manusia. Lalu Allah turunkan satu anugerah. Yang mana anugerah ini? Kalau kita fahami dan kalau kita mengerti anugerah yang Allah turunkan ini merupakan obat dari semua keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Merupakan penawar dari semua keterbatasan dan blind spot yang dimiliki manusia. Karena sesungguhnya itulah fungsinya. Allah dengan rahmatnya, Allah dengan rahimnya, Allah dengan kasih sayangnya yang tiada tara, dan Allah kasih sayangnya yang terpenuhi kepada setiap makhluknya, Allah jadikan manusia memiliki karakter terbatas, dia bodoh, dia banyak memiliki blind spot dalam kehidupan mereka, tetapi Allah turunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu salah satu fungsinya. Selain menjadi anugerah dalam kehidupan manusia, maka sesungguhnya Al-Quran itu menjadi penawar dari seluruh keterbatasan yang dimiliki manusia dan blind spot yang banyak mendominasi dalam kehidupan manusia. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Wala yajidud dhalimina illa khasara. Makanya Allah kemudian menyampaikan di dalam surat Al-Isra 82 yang layak mendapatkan perenungan untuk kita. Allah itu menyampaikan pada ayat ini bahwasanya tidaklah kami sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fungsinya apa? Yaitu syifa'un, yaitu menjadi syifa. Syifa itu obat. Obat itu apa? Bukankah kebodohan itu penyakit? Bukankah blind spot itu penyakit? Bukankah terbatas dalam perkara-perkara di dunia dan apa yang kita bisa lampaui itu adalah penyakit? Maka sesungguhnya obat. Sesungguhnya Quran itu bukan hanya bagaimana setiap hurufnya mengalirkan pahala bagi setiap yang membacanya, tetapi sesungguhnya Quran itu obat. Kebodohanmu obatnya ada di Quran. Blind spotmu yang tidak sering kamu jumpai ketika kamu dalam kehidupanmu, blind spot kamu itu sesungguhnya blind spot kamu itu hanya bisa tercerahkan dengan cahaya Al-Quran. Dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, keterbatasan itu, maka penawarnya itu adalah Al-Quran. Makanya Allah menyampaikan pada ayat ini syifa'un. Allah menyampaikan pada ayat ini bahwasanya Quran itu adalah syifa. Warahmah, dan kemudian menjadi rahmat. Menjadi rahmat adalah memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia dan di akhirat. Wala yajidud dhalimina illa khasara. Dan ketika Allah sudah menerangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran itu rahmat bagi mereka yang mengikuti ketika menjadikan Quran itu obat atas kebodohannya, obat atas blind spotnya.
maka dia akan memberikan rahmat, memberikan kekuatan, memberikan petunjuk bagi orang yang beriman. Dan tidaklah orang yang dolim. Siapa orang dolim yang Allah maksudkan di ayat ini? Orang yang tidak menjadikan Quran referensi dan obat dari semua keterbatasan dirinya, illa khasara. Orang dolim yang tidak memahami betapa besarnya anugerah Quran ketika diturunkan, maka tidaklah hidupnya kecuali adalah kerugian. Disinilah kemudian kita akhirnya paham, inilah Quran. Jadi cara mindset kita ketika melihat Al-Quran itu harus kemudian kita benarkan terlebih dahulu. Bahwasanya Quran itu bukan hanya sebatas alat untuk kita beribadah. Bukan hanya kalamullah yang kita beribadah dengannya. Lalu kita harapkan setiap hurufnya itu akan mendatangkan pahala untuk kita. Di mana setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Alif Lam Mim berarti 30 kebaikan. Betul, Al-Quran itu merupakan kalamullah. Al-muta'abbad bilitilawatihi. Dia itu kemudian diibadahi ketika kita membacanya. Tapi memaknai bahwasanya Quran itu hanya kalamullah yang kita harapkan ibadahnya, lalu kita harapkan pahalanya, lalu kita tidak memahami dengan sebuah mindset yang benar bahwasanya Quran itu adalah obat dari semua keterbatasan dan blind spot yang kita miliki pada kehidupan kita, ini adalah kesalahan. Dan ini merupakan salah satu pemikiran sekuler. Ketika hanya menempatkan Quran hanya sebatas pada sesuatu yang dibaca, dinikmati iramanya, lalu diharapkan pahalanya semata dalam urusan akhirat. Tapi dia tidak pernah menjadi obat dan tidak pernah menjadi petunjuk. Ketika Quran tidak menjadi obat, ketika Quran tidak menjadi petunjuk, tidak akan turun rahmat dalam kehidupan manusia. Ya, makanya betul kan, kalau ada orang yang kemudian berkata, salah satu di dalam kitab Mada Khasiral Alam bi Inkhitatil Muslimin, apa kerugian yang dirasakan dunia dengan kemunduran kaum muslimin. Di dalam kitab itu dibedah. Kemunduran kaum muslimin dimulai dari sebuah fenomena ketika mereka meninggalkan Quran dan menempatkan Quran hanyalah kalamullah yang dibaca di bulan Ramadan. Pada saat itulah berbagai macam keterbatasan, kebodohan, blind spot yang dimiliki oleh kaum muslimin tidak terbebaskan semenjak mereka itu meninggalkan Al-Quran. Dan inilah salah satu di antara sumber berbagai macam kompleksitas masalah kita itu adalah ketika kita tidak menjadikan Quran itu adalah syifa, obat dari semua penyakit yang ada dalam kehidupan kita. Makanya kita lihat hari ini mental illness dia ada di mana-mana. Belum lagi penyakit sosial ada di mana-mana. Belum lagi dengan berbagai macam fenomena yang menyedihkan. Semuanya itu dimulai dari satu titik, satu garis start. Ketika orang tidak lagi menjadikan Quran sebagai referensi untuk menjawab semua perkara yang ada dalam kehidupan mereka. Di sisi yang lain, kita juga mengetahui ketika manusia pada saat ini berbondong-bondong mereka meninggalkan Al-Quran, pada saat itu kita memahami pula bahwasanya Quran itu sebenarnya adalah mukjizat. Dan ini adalah mukjizat yang besar. Makanya betul kalau tadi dikatakan menjadi syifa. Dan makna syifa itu salah satunya adalah, makna mukjizat itu ya salah satunya penyembuh. Bukankah penyembuhan itu merupakan bagian dari mukjizat sebagaimana Nabi Isa? Maka mukjizatnya Nabi Isa adalah menyembuhkan. Maka sesungguhnya Quran itu adalah mukjizat dengan segala makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Makanya kemudian tidak ada mukjizat yang paling besar yang dimiliki para nabi dan para rasul kecuali adalah Al-Quran. Saking begitu luar biasanya anugerah Quran ketika diturunkan dalam kehidupan kita. Makanya sampai orang Yahudi ketika surat Al-Ma'idah diturunkan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika ayat ini diturunkan, ketika Allah memberitahukan bahwasanya Islam telah disempurnakan, lalu Al-Quran itu telah diturunkan bersama untuk menyempurnakan agama Allah, sampai orang Yahudi itu mereka berkata kepada Umar bin Khattab, kalaulah ayat ini diturunkan kepada kami dengan Al-Quran ini, latakhatna idan, kami pasti akan menjadikan hari itu adalah hari pesta, hari kemudian hari raya besar bagi kami, karena besarnya pengaruh itu dalam kehidupan kami. Makanya kemudian Quran itu adalah mukjizat terbesar dalam kehidupan kita. Dulu saya sering bertanya-tanya, sering saya sampaikan di banyak kesempatan, saya dulu sering bertanya-tanya ya. Dan saya juga pernah nanyakan kepada guru saya di waktu SD, kepada guru agama, kenapa mukjizatnya Rasulullah hanya Al-Quran? Kenapa mukjizatnya Nabi itu tidak sebagaimana mukjizatnya para Nabi dan para Rasul yang luar biasa? Dalam tanda kutip menurut saya,
perspektifnya anak SD. Kenapa tidak sebagaimana Nabi Musa yang mampu menjadikan lautan menjadi daratan? Tidak sebagaimana Nabi Ibrahim yang mampu menjadikan api lalu menjadi dingin. Tidak sebagaimana Nabi Sulaiman. Saya dulu mengidolakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mampu bicara dengan hewan, mampu menguasai jin, kemudian memiliki kerajaan yang tidak mampu ditandingi oleh manusia manapun setelah beliau. Kenapa mukjizatnya Rasulullah tidak sebagaimana Nabi Sulaiman? Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya ketika beliau menjadi penutup para nabi dan para rasul. Kedudukan Nabi besar. Sesungguhnya yang pertama kali memasuki surga adalah Nabi, yang melewati syarat pertama kali adalah Rasul, dan sesungguhnya pintu surga tidak pernah dibuka kecuali yang mengetoknya pertama kali adalah Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu sedemikian dahsyatnya kedudukan beliau dan positioning beliau di hadapan Allah? Tapi kenapa kok mukjizatnya hanya Al-Quran? Tidak sebagaimana mukjizatnya Nabi Sulaiman. Pada saat itu guru menyampaikan dengan berbagai macam teori yang pada saat itu saya merasa belum terpuaskan jawabannya. Tapi ternyata akhirnya jawaban itu saya baru temukan ketika saya di pondok. Saya kemudian menemukan perkataan Imam Nawawi, akbaru mujizatin fil alam huwal Quran. Mukjizat terbesar yang pernah ada di dunia ini memang Al-Quran. Kenapa? Imam Nawawi lalu menjelaskan kenapa mukjizat Al-Quran itu kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat paling besar dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya beliau menyampaikan setiap mukjizat para nabi dan para rasul itu telah hilang seiring dengan wafatnya mereka satu persatu, tetapi mukjizat Al-Quran efektivitasnya tidak pernah berhenti. Dan bagaimana daya fungsinya tidak pernah terhenti. Walaupun Rasulullah itu sudah meninggal dunia. Dan itu berbeda dengan mukjizat para nabi dan para rasul yang lainnya. Barulah saya tersadar. Memang betul kalau Quran itu mukjizat terbesar. Mukjizatnya tongkat Nabi Musa selesai ketika Nabi Musa itu meninggal dunia. Mukjizatnya Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi setelah Nabi Ibrahim itu meninggal dunia. Mukjizatnya Nabi Sulaiman sudah tidak ada lagi setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Mukjizat para nabi dan para rasul wafat, terkubur seiring dengan wafatnya mereka satu persatu. Beda dengan Quran. Makanya Masya Allah ketika Quran betul-betul menjadi mukjizat, maka setelah Rasulullah meninggal, apakah efektivitas Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dalam kehidupan manusia itu hilang? Enggak. Mukjizat ini terus berjalan bagi mereka yang betul-betul tahu bagaimana cara menggunakan mukjizat ini. Mukjizat ini terus ada. Dan terus memberikan bukti satu persatu, merontokkan semua teori yang dulunya menentang Al-Quran, maka rontok satu persatu teori-teori itu ketika Quran itu selalu berdiri tegak di hadapan pemikiran manusia dan betul-betul memberikan banyak hidayah kepada ribuan manusia, walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia. Bukankah ini mukjizat terbesar? Berarti kalau mukjizat ini berarti tidak main-main. Ini kekuatan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu mukjizat. Karena kekuatan dan pertolongan yang paling besar itu yang mukjizatnya Nabi. Dan mukjizat ini masih ada dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar. Jadi kalau kita melihat Al-Quran yang ada di dalam kehidupan rak buku kita itu sebenarnya mukjizat yang besar. Tidak ada satupun persoalan dalam kehidupan kita dan tidak ada apapun yang kita butuhkan kecuali jawabannya ada pada mukjizat yang sudah Allah turunkan. Makanya akhirnya kita menjumpaikan hal paling sepele yang kita dapati dari mukjizat Al-Quran itu apa? Berapa banyak orang hari ini yang asalnya mereka terkena Islamophobia, lalu kemudian mereka tidak pernah mendengar Islam kecuali adalah yang negatif. Lalu ketika ada sosial eksperimen di sepanjang jalan, ketika mereka pada satu waktu didengarkan Al-Quran tanpa diberitahu pertama kali bahwasanya itu adalah kitab sucinya kaum muslimin, ketika pertama kali mereka mendengarkan Al-Quran apa? Ada yang duduk, ada yang mengong, ada yang meneteskan air mata, ada yang kemudian sampai berkomentar gitu. Ini suara indah apa? Saya tidak pernah mendengar suara yang menenangkan ini sepanjang hidup saya. Itu baru sebatas mengguncangkan hati, itu yang paling minim. Dan itu kita jumpai dalam sosial eksperimen yang mampu begitu mudah kita jumpai ketika kita membuka YouTube. Dan itu kemudian memberikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, inilah kemudian di antara perkara yang kita harus mengerti. Jadi kita pingin sekali pada kesempatan ini bagi saya dan bagi semuanya. Kita ini mempositioningkan Al-Quran itu harus benar dulu.
Jangan sampai mindset kita ketika melihat Al-Quran itu hanya kita baca. Lalu berapa kali kita hatamkan di bulan Ramadan? Betul, hatamkan berapa kali Ramadan, target. Lalu kemudian buatlah resolusi yang bisa kamu lakukan ketika kamu bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi hanya menempatkan Quran hanya sebatas yang kita baca, lalu kemudian kita harapkan pahalanya, tanpa menggali kepada lebih dalam kepada apa yang ada di dalam kekuatan Al-Quran yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Itu satu kesalahan yang besar. Berarti orang sekuler sudah betul-betul berhasil membrainwash diri kita sampai menempatkan Quran itu hanya sebatas untuk kita baca, lalu kita harapkan pahalanya di setiap hurufnya dan tidak lebih daripada itu. Makanya betul kalau ada tokoh Yahudi berkata, biarkanlah kalau Quran itu hanya dibaca. Siapkanlah dirimu ketika Quran mulai digali maknanya. Lalu mulai dibuat bridging dan sebuah jembatan untuk merealisasikan. Berarti yang tokoh Yahudi ini berkata, biarkan kalau Quran itu baru dibaca. Barulah bangun kewaspadaan kita ketika Quran mulai digali maknanya. Lalu kemudian direalisasikan pada kehidupan. Pada saat itulah kita berwaspada. Karena berarti ketika masa itu telah datang, berarti kita yang di puncak harus segera turun. Karena kaum yang menggantikan kita sudah menuju ke puncak untuk menggantikan posisi kita. Masya Allah ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul. Quran ini betul-betul kekuatan besar. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, pertama kali ketika mereka mendidik diri mereka atau mendidik anak mereka, mereka dekatkan dulu mereka dengan Quran. Karena kalau kemudian anak-anak kita sudah hafal Al-Quran, di dada mereka itu sudah ada Al-Quran, berarti mukjizatnya itu sudah ada di dalam dada mereka. Tinggal bagaimana kemudian kita menarik setiap message yang ada di dalam Al-Quran supaya mampu dia realisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya tidak ada ulama besar kecuali mereka hafal Al-Quran. Kenapa? Mereka hidup bersama dengan mukjizat. Kalau mereka sudah hidup bersama mukjizat yang mereka kuasai, mereka hafalkan, makanya Masya Allah, banyak pencapaian-pencapaian luar biasa para ulama yang hari ini sulit satu manusia menandingi mereka. Itu salah satu pembedanya kita dengan mereka. Mereka sudah dimasukkan mukjizat pada dada mereka sebelum mereka balik. Pantas kalau kualitas kehidupan mereka sangat mempesona lebih daripada kita. Bapak dan Ibu pernah nggak kagum sama para ulama yang karangan bukunya 3 kali lipat daripada jumlah harinya dia ketika hidup di dunia. Tiap hari nulis berapa jilid. Yang mana total dari setiap lembaran buku yang dia tulis, kalau dijumlahkan dengan hari ketika beliau hidup di dunia, itu 3 kali lipatnya. Menunjukkan kualitas bagaimana mereka betul-betul hidup dengan kualitas ketika Quran sudah ada di dalam dada mereka. Pernah nggak kita mendengar sebuah kisah luar biasa seorang ulama, saking dia itu memanfaatkan waktu, maka tidaklah dia masuk ke kamar mandi kecuali dia tuh meminta sama anaknya, anak sini nak, tolong kamu bacakan ayat ini, kamu bacakan kitab ini sampai kitab ini yang keras. Bapak mau qada'ul hajah, bapak mau buang air hajat. Masuklah ulama itu membuang hajat, anaknya di depan pintu kamar mandi suruh untuk membaca kitab yang keras. Kenapa? Tidak ingin kehilangan waktu semenit pun kecuali dia nambah ilmu. Ada setingkat kayak Imam Bukhari, yang mana ketika beliau tidur, setiap dia terfikir satu hadis dia bangun. Dan itu bisa dilakukan 15-25 kali dalam setiap malamnya. Sampai akhirnya beliau mampu menjadikan Quran, sampai beliau mampu menjadikan Sahih Bukhari sebuah kitab yang dinobatkan oleh para ulama kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa karakter ini luar biasa yang terbentuk sampai ketika kita membaca bagaimana kisah-kisah yang dilewati oleh para ulama dalam perjalanan kualitas kehidupan mereka. Berbeda jauh, bahkan kita kalau di jumlah 100 orang belum tentu menandingi satu prestasi yang dimiliki satu ulama. Walaupun kita digabungkan 100 orang. 100 orang dari kita belum tentu menandingi bagaimana prestasinya seorang ulama. Dan itu ternyata kalau dibedah kata para ulama, itu dibedakan dengan bagaimana mereka itu berinteraksi dengan Al-Quran secara luar biasa sebagai mukjizat.
Ketika mukjizat itu sudah mereka miliki, kualitas pencapaian kehidupan mereka pun jauh di atas rata-rata dibandingkan orang yang tidak memiliki mukjizat di dalam kehidupan mereka. Apakah sama antara orang yang berinteraksi dengan Quran dengan orang yang tidak berinteraksi dengan Quran? Tidak pernah sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Emang sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya beda. Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti gitu. Mindset ini yang kita harus benarkan dulu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di situ disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu dalam bentuk umum. Jadi bukan hanya syifa itu hanya obat ketika kamu sakit bacain Quran. Bukan hanya itu. Di sini disebutkan kata nakirah. Siakun nakirah itu siak itu adalah untuk lil umum. Kalau ada kata nakirah itu umum dia. Berarti obat apapun itu sebenarnya ada di dalam Quran. Pertanyaan kamu tentang satu kehidupan ada jawabannya di dalam Quran. Semua persoalan dan problematika dalam kehidupan manusia itu semuanya di dalam Quran. Kenapa? Allah itu memiliki sifat rahim. Sifat rahimnya Allah hanya berlaku kepada orang yang beriman. Karena Allah tahu manusia itu memiliki keterbatasan, memiliki kezaliman, memiliki kebodohan, dan memiliki banyak titik-titik blind spot dalam kehidupan mereka, dan itu menjadi ujian bagi mereka. Allah turunkan karunia Quran, dan karunia Quran itu menjadi anugerah sekaligus pula menjadi ujian. Kalau dia yakin, maka itu menjadi anugerah. Tapi kalau dia tidak yakin ke Quran dan hanya menjadi sebuah komoditi yang dia baca untuk mengharapkan pahala semata, tapi tidak pernah lebih interaksinya daripada itu dan muamalahnya tidak pernah lebih daripada itu, dia tidak akan menjadi rahmah. Makanya kemudian di dalam surah Al-Isra 82 dibuka kembali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kata rahmah itu disebutkan setelah syifa. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan, kapan kehidupan kita akan mendapatkan rahmat? Kapan kita akan diberikan kemenangan? Bukankah kemenangan kaum mukminin itu adalah rahmat? Bukankah ketenangan orang mukmin itu adalah rahmat? Betul. Rahmat itu baru akan diberikan kalau kita telah menjadikan Quran itu syifa dalam seluruh persoalan dalam kehidupan kita. Ya, makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami betul. Inilah mindset yang kita bangun. Makanya kemudian sampai kita jumpai ya, Quran itu betul-betul melampaui batas. Jadi orang yang ngikutin Quran, mereka tidak perlu untuk kemudian bersusah payah selama dia yakin dengan Quran, maka Quran akan memberikan satu persatu perkara-perkara yang melampaui apapun yang ada pada kehidupannya. Dan itu tidak diberikan kecuali dengan kita yakin kepada Al-Quran. Bukankah datang ke dokter butuh sugesti? Berapa banyak ada orang itu, kakak saya yang cerebral palsy, baik yang perempuannya atau yang laki, Majusa sama Mbak Riz itu paling senang dibawa ke dokter. Dan paling senang minum obat. Nggak ngerti saya. Karena beliau berdua itu cerebral palsy, saya kan nggak bisa menyelami. Tapi senang kalau dibawa ke dokter tuh yang asalnya panas tuh tiba-tiba demamnya sudah mulai turun. Orang kampung menamakan sugesti. Ya, sugesti saja bisa menghasilkan input yang luar biasa. Sugesti manusia, pikiran, wah sembuh nih kalau datang ke dokter. Apalagi dokter itu, kekuatan pikiran akan bekerja sesuai dengan apa yang dia pikir. Itu baru sugesti. Yang taraf pemikiran sugesti itu di bawah taraf keimanan kalau benar. Makanya Quran itu akan memberikan kepada kita sebuah hal yang luar biasa selama kita mengimaninya dengan benar. Tidak sugesti, tapi mengimaninya dengan benar. Makanya ada sebuah kisah nyata ini saya sampaikan. Saya pernah ketemu salah satu praktisi pendidikan yang menyampaikan sebuah kisah nyata. Ini based on true story. Yaitu ketika ada satu orang, beliau belajar parenting, kuliah ya di pendidikan itu di Amerika. Sampai S2. Ketika akhirnya beliau pulang beliau. Tentunya sebagaimana basic pendidikan Amerika ya, pendidikan yang selalu mengedepankan logika dan akal. Pada saat itu beliau menghadiri satu kajian majelis. Ya. Satu kajian majelis di mana pada saat itu membahas tentang pendidikan anak. Salah satunya potongan kajian itu sang ustadz menyampaikan pentingnya dan perlunya
bagi seorang ibu untuk membacakan Quran kepada janin, karena janin akan bereaksi dengan kalamullah, karena janin itu berada pada posisi yang paling fitrah dari kehidupan manusia. Ya, Bapak dan Ibu, para santri dan para santri, kapan manusia itu berada pada titik paling fitrah? Ketika dia masih bayi. Dia belum terkena dosa, belum terkena maksiat dan apapun. Bahkan setan pun belum bisa ngapa-ngapain sama anak kecil dan janin. Sang Ustadz menyampaikan, karena janin itu dia berada pada titik puncak fitrahnya, maka dia harus mendengarkan kalamullah. Karena pada waktu dalam kehidupan dia, ketika dalam kehidupan dia di dalam kandungan, dia terjadi dialog dengan Allah. Makanya kemudian dibacain Al-Quran. Beliau sebagai praktisi yang baru saja pulang dari Amerika, kemudian beliau sempat dalam kondisi gini, tidak terlalu mempercayai. Andahlah gitu, tidak ada hubungannya Quran sama kualitas anaknya. Tapi qadarullahu ma yasha, apa yang disampaikan Ustaz itu nempel di pikirannya. Cuma dia belum mau, dia tidak kemudian 100% membenarkan. Maka pada saat itu beliau akhirnya menikah dan kemudian akhirnya mengandung. Dan ketika beliau mengandung, beliau teringat dengan perkataan Ustadz itu. Akhirnya beliau membacakan Quran. Walaupun masih agak terbata-bata, beliau bacakan Quran. Selama 9 bulan kandungan, beliau menghatamkan 1 kali. Beliau menghatamkan Quran 1 kali selama dalam kandungan. Berarti 9 bulan dibagi 30 juz. Beliau membaca 1 kali hatam. Anaknya lahir. Ketika anak lahir, beliau ini praktisi ya, pendidikan. Kemudian melihat ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh anaknya. Sempat bertanya-tanya dong beliau di dalam hatinya, apakah ini adalah bagian dari feedback ketika saya membacakan Quran kepada anak saya ketika saya mengandung? Dia mulai bertanya-tanya karena melihat ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh anaknya. Sampai anaknya ngelewatin masa golden age-nya 5 tahunan, kemudian dia mengandung kembali. Pada waktu anaknya 4 tahun, dia mengandung kembali. Mengandung yang kedua, dibacain Quran. Dibacain Quran, hatam 3 kali. Bacain Quran, hatam 3 kali. Lahirlah anaknya. Dan ketika anaknya lahir, Masya Allah. Ketika anaknya lahir, maka ternyata seiring bertumbuh kembang anaknya, dia menjumpai kualitas anak yang kedua, itu lebih baik daripada anak yang pertama. Perasaan ketika dia mulai menolak bahwasanya itu nggak ada hubungannya sudah mulai terkikis ketika ngelihat langsung. Karena kadang-kadang bagi kalangan orang yang sering berpikir dengan logika, kalau ngelihat bukti itu empiris itu langsung kemudian apa yang mereka yakini bisa terkikis. Dia kemudian kaget, loh kok kualitas anak saya yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Qadarullah beberapa saat kemudian memiliki anak yang ketiga, mengandung anak yang ketiga. Dia bacain Quran satu bulan hatam 1 kali. 1 bulan hatam 1 kali. Maka ketika kemudian dibacain itu 1 bulannya itu hatam 1 kali, 9 kali beliau hatam. Lahir kualitas anak yang ketiga lebih daripada 2 abangnya. Masya Allah. Dan beliau menyampaikan kisah nyata ini kepada saya. Apa yang kita jumpai di sini? Sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang memberikan kepada kita sebuah insight. Inilah Quran. Jadi Quran itu pada dasarnya sebuah kekuatan besar yang melebihi apapun itu ya di Quran. Problem kita hari ini sebagai seorang muslim itu apa? Kita terputus referensi kita tentang Quran. Mau diapain Quran itu dan bagaimana berinteraksi kita dengan Al-Quran. Ini yang selalu menjadi masalah dalam kehidupan kita selaku penuntut ilmu hari ini. Karena memang kita akui kita ini bodoh banget terhadap Al-Quran. Tak terkecuali saya. Kita 90 dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ada 89 kali. Terus ada ya ayyuhal mu'minun 1 kali. Totalnya 90 kali dipanggil oleh Allah. Kita tidak ngerti. Kita tidak pernah mentadaburi. Kita tidak pernah baca tafsirnya. Kita tidak pernah cari makna-makna yang ada di dalamnya. Pengetahuan kita dan referensi kita tentang Quran itu begitu sangat lemahnya. Dan itulah yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan yang tidak selesai dan ujungnya
Ketika salah satunya adalah kita tidak menjadikan Quran itu jawaban dari setiap perkara. Dan akhirnya rahmat gagal kita raih. Ketika rahmat itu diletakkan oleh Allah setelah kata syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah lil mu'minin. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul Quran itu berbagai macam hal. Tidak ada apapun itu dalam kehidupan kita itu kecuali semuanya jawabannya dalam Quran. Saya tentunya pernah gitu ya. Ini pengalaman nih, pribadi, boleh diambil boleh enggak ya. Saya ini pernah ketika kehilangan orang tua, sedih terus pas kehilangan ibu, karena saya dekat banget dengan ibu. Saya ketika kehilangan ibu tuh ya Allah gitu. Maka cara saya untuk menenangkan Quran, saya menenangkan hati saya itu, ya Allah, apa ayat untuk bisa meminimalisir kesedihan saya. Saya baca Quran gitu. Saya kemudian cari ayatnya apa sih gitu. Jadi kejadian ketika saya ditinggalkan ibu mendadak dengan serangan jantung. Malamnya beliau masuk ke rumah sakit sebelum subuh meninggal dunia. Kaget gitu. Sedih betul. Karena ya gimana kita. Ya kita semuanya pasti akan ngerasain ditinggalkan seorang ibu yang merupakan pintu tengahnya surga. Pintu tengahnya surga itu kan gak ada gantinya. Kalau pintu istana masih ada gantinya. Kalau pintu tengah surga, dari mana kita nyari gantinya? Saya cari gitu ya Allah gitu. Baru ketemu itu setelah saya baca surat At-Tur dan ayat ini menenangkan. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang beriman nanti dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman dalam kehidupan di akhirat. Ayat ini ketika saya temukan, seakan-akan saya baru menghafalnya dan baru menemukannya. Padahal ayat ini sudah lama ayat ini. Ternyata ketika saya menemukan ayat ini menjadi sebuah kekuatan gitu loh. Akhirnya saya menyampaikan, oh yang namanya pisah itu bukanlah ketika orang tua kita meninggal dulu. Enggak, ini bukan pisah. Ini hanyalah jam keberangkatan berbeda. Yang namanya pisah itu kalau yang satu di surga, yang satu di neraka. Dan itu memberikan harapan bagi setiap anak yang kehilangan orang tuanya, merindu dengan selaksa kerinduan yang begitu besar. Ayat ini tuh bisa meringankan. Ini baru contoh kecil loh. Baru sebatas seorang Umar Mita ngambil ayat itu. Apalagi orang-orang yang lebih pintar. Kalau mereka selalu bersamaan hidup mereka dengan Quran. Maka kemudian akhirnya apa? Ketemu. Ketika saya kemudian lihat ada pelaku zina gitu ya. Saya kemudian sering sekali berhadapan dengan orang yang tobat dari zina gitu. Lalu tiba-tiba saya mendapati di dalam surat Maryam. Allah menyampaikan khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang yang remehkan sholat, maka dia pasti ngikutin syahwat. Hanya kemudian kita ketemu, kenapa dalam Islam itu, sholat itu titik poin yang penting. Bahkan anak kita 10 tahun kok belum sholat, boleh dipukul dengan pukulan pendidikan, bukan di kepala, pukulannya itu pukulan kasih sayang. Tapi menariknya ketika tidak puasa, ketika dia tidak sedekah, tidak disuruh mukul dalam Islam. Tapi kalau sudah 10 tahun tidak sholat, kenapa disuruh mukul? Karena orang yang dia sudah disiplin di dalam sholat, Allah akan bantu dia untuk untuk mengendalikan syahwatnya. Makanya akhirnya saya akhirnya jumpai tidaklah orang melakukan zina kecuali berantakan urusan sholatnya. Dan itu sudah dijawab dalam Quran. Jadi akhirnya betul-betul referensi terbesar dalam kehidupan kita itu adalah di Quran. Dan hari ini kita harus jujur mengakui betapa kebodohan itu betul-betul menguasai kehidupan kita ketika kita menempatkan Quran yang sebagai mukjizat. Tapi Quran ini tidak pernah hadir untuk menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan dalam kehidupan kita. Banyak perempuan ketika mendapati masalah, dia tidak mencari jawabannya di dalam Quran. Apa Quran yang bisa menenangkan untuk dia? Tapi jawabannya dia baca scrolling sosial media gitu. Dan terkadang satu potongan TikTok itu lebih menenangkan dia daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini kan problem. Padahal berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita itu tergantung dari Qurannya. Kita lihat ya, salah satu Syekh Ali Contowi itu kemudian pernah menyampaikan sebuah kisah gini. Beliau itu pernah ada satu suami istri yang pingin cerai.
Dikasih nasihat itu tidak mempan. Suaminya pengen cerai, istrinya pengen cerai. Sudah akhirnya ketika tidak ada lagi yang bisa dirubah, ketika mereka betul-betul bertekad untuk bercerai, kemudian Syekh Ali Tontowi itu membacakan sebuah ayat, wala tansawul fadla bainakum. Ayat. Jangan kamu melupakan ya kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Kemudian Syekh Ali Tontowi menjelaskan sedikit, bagaimanapun kamu marah sama suamimu, kamu ingat-ingat ya kebaikan-kebaikan apa yang telah diberikan sama dirimu. Sebenci-bencinya kamu sama istri, ingatlah apa yang telah dilakukan istri kepada dirimu. Luar biasa. Ayat itu, kata Syekh Ali Tontowi, ketika ayat itu dibacakan, pasangan ini kedua-duanya nangis. Lalu kemudian meminta izin untuk ditambahkan beberapa hari merenung kembali. Dan beberapa hari kembali datang. Dan ketika datang, mereka menggagalkan dan mengurungkan niat untuk bercerai. Disebabkan ayat ini telah memecahkan problem mereka. Bahwasanya mereka itu bertekad untuk berpisah karena mereka sedang amnesia terhadap kebaikan pasangannya. Diingatkan oleh Allah di dalam Quran. Seorang Ibnu Umar. Kita lihat ya bagaimana kekuatan Quran di tengah orang-orang yang beriman sama Quran itu luar biasa. Ibnu Umar pernah kecewa sama istrinya. Ketika Ibnu Umar itu pernah kecewa sama istrinya, dia tinggalkan rumah dan dalam perjalanan dia marah dan dia ingin menceraikan istrinya. Jalan dia ke masjid. Di masjid tiba-tiba mendengar orang membaca Al-Quran. Lalu kemudian dalam Quran itu dibacakan. Wa sa'an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi dalam apa yang kamu benci pada istrimu itu, di dalamnya ada banyak kebaikan. Loh, gara-gara ayat ini, kemarahannya Ibnu Umar itu hilang. Hilang itu. Setelah kemudian hilang, lalu kemudian dia pulang, dia maafkan, dan dia terima kekurangan dari istrinya. Lalu kemudian apa yang Allah berikan kepada Ibnu Umar? Allah berikan kesabaran Ibnu Umar dan istrinya dengan anak yang super taat. Dan akhirnya menjadi alim layaknya Ibnu Umar. Dan itu diingatkan oleh ayat. Kehidupan orang yang berkualitas dulu itu tidak pernah jauh dari panggung Al-Quran. Apapun itu dalam kehidupan mereka. Dan itu betul-betul Masya Allah itu. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengembalikan dan mengevaluasi kita. Quran itu tidak akan pernah menghasilkan for better life kalau kemudian kita itu tidak pernah berinteraksi dan merubah mindset kita tentang Quran. Saya itu pernah baca tentang Ahnaf bin Qais. Ya, tahu kita Ahnaf bin Qais seorang ulama besar yang memiliki cacat fisik yang luar biasa. Tidak ada keburukan fisik kecuali seorang Ahnaf bin Qais itu memiliki, itu Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais itu pernah lagi ngulang-ulang hafalan Qur'annya. Lalu kemudian beliau itu melewati surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Lalu kemudian beliau mendapati pada ayat itu, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ahnaf bin Qais itu kemudian membaca, laqad anzalna ilaikum kitaban. Telah turun kepadamu. Kalau yang membaca Ahnaf bin Qais berarti ngomong sama Ahnaf bin Qais. Wahai Ahnaf bin Qais, telah turun kepadamu sebuah kitab fihi dzikrukum, yang kemudian kitab itu menjelaskan siapa sih karaktermu itu, kamu ini siapa? Fihi dzikrukum menjelaskan kamu ini siapa? Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak pernah berakal? Lalu kemudian Ahnaf bin Qais itu ketika beliau melewati surat Al-Anbiya ayat yang ke-10 ini, kemudian dia bertanya, Masya Allah ya. Dia akhirnya apa? Berkata, saya harus ngetes kepribadian saya dan tes karakter saya itu di mana? Karena tidaklah Quran itu menjelaskan setiap manusia dengan berbagai macam karakternya, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah. Laqad anzalna ilaikum kitaban ya fihi dzikrukum. Di dalamnya itu menjelaskan siapa manusia itu, karena manusia itu karakternya itu ada di dalam Al-Quran. Sampai Abu Lahab aja ada kok karakternya. Abu Lahab itu kalau ditanya, apa karaktermu di dalam Quran? Dia akan mengatakan surat Al-Lahab. Kan begitu. Berarti kemudian akhirnya Ahnaf bin Qais itu kemudian, ya Allah, saya ini karakternya yang ada di dalam Quran itu yang mana?
Baru satu ayat yang dia dapatkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Lalu Anas bin Qais itu bangkit dari kemudian rebahannya. Kemudian dia duduk. Dia ulang-ulang apa ya ayat yang kemudian cocok dengan diri saya yang diceritakan oleh Allah. Lalu pada saat itulah Anas bin Qais itu mau ke ayat. Ketika dia melewati surat Ad-Dhariyat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang mukmin itu adalah mereka sedikit tidurnya, banyak beristighfar di waktu sahurnya. Anas bin Qais itu saking tawaduknya berkata, saya bukan termasuk orang ini. Tuh tawaduknya seorang Anas bin Qais. Dia baca lagi hafalan Qur'annya. Kemudian sampai surat Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ya 214 itu ketika dia membaca ayat itu maka kemudian Anas bin Qais berkata, saya bukan termasuk orang yang berinfak di waktu dalam kondisi lapang dan sempit dan bukan orang yang menahan marah dan bukan orang yang berbuat kebaikan. Ini saking tawadhunya Anas bin Qais. Lalu kemudian membaca wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang itu adalah orang yang rela memberikan, mengutamakan orang lain walaupun dia dalam kondisi membutuhkan, yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kemudian berkata kembali seorang Anas bin Qais. Dia mengatakan, Allahumma lastu a'rifu nafsi haula. Ya Allah, ternyata karakter saya tidak pada ayat-ayat itu. Saya bukan termasuk orang yang sedikit tidur. Ini saking tawaduknya. Saya bukan termasuk orang yang infak di waktu lapang dan sempit dan menahan marah. Dan saya bukan termasuk orang yang suka memuliakan orang lain walaupun diri saya kemudian dalam kondisi butuh. Allahumma lastu a'rifu min haula. Ternyata saya tidak mendapati karakter saya itu di antara sifat-sifat itu. Baca kembali Anas bin Qais. Dia pengen mengenal karakternya. Yang Allah sampaikan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Apa sih sifatnya Allah? Apa sih ayat yang Allah terangkan dari sifat manusia yang paling cocok dengan diri saya? Barulah Anas bin Qais itu menemukan karakternya. Saking tawaduknya beliau, merendahnya beliau. Yaitu adalah ketika beliau membaca di dalam surat At-Taubah. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyan asallahu ayatuba alaihim. Sesungguhnya di antara mereka itu ada yang mereka melakukan dosa, mencampurkan dosa mereka dengan kebaikan. Dan terkadang mereka melakukan keburukan. Semoga Allah menerima taubat mereka. Barulah ketika membaca salah satu ayat pada surat At-Taubah itu, Anas bin Qais kemudian berkata, inilah karakter saya. Berbuat kebaikan, lalu mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Terkadang melakukan kesalahan. Semoga Allah menerima taubat mereka. Semoga saya diterima taubatnya oleh Allah. Karakternya Anas bin Qais itu ditemukan sama beliau. Loh, sampai karakter kita ada dalam Quran. Kita sering ikutin tes kepribadian. Apakah saya ini orangnya koleris? Apakah saya orangnya plekmatis, sanguin, melankolis? Kita ikutin kemana-mana. Tidak ada masalah. Silakan ikut, itu juga tidak kemudian dilarang. Tapi terkadang, kadang-kadang kita berinteraksi dengan Quran. Kita nggak ngerti karakter kita ini kayak siapa. Karakter kita itu kayak gimana. Pernah nggak kita itu membaca Quran kemudian kita, ya Allah ini kayak saya gitu. Lalu kita pegang ayat itu untuk memperbaiki dan menjadi barometer cerminan kehidupan kita lebih baik. Maaf ya, Abu Lahab aja kalau ditanya karaktermu di dalam Quran itu apa? Abu Lahab aja bisa menjawab, ya surat Al-Lahab itulah karakternya saya. Kita nih saking interaksinya kurang, referensinya masih terpotong-terpotong. Dan akhirnya kita jauh dari Quran. Inilah saatnya kita mengembalikan Quran itu sebagaimana yang tadi kita baca di dalam surat Al-Isra tadi. Ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Gak akan dapat rahmat sebelum menjadikan Quran itu syifa, obat. Obat kebodohan kita, obat prasangka kita, obat kemarahan kita, obat kekecewaan kita,
obat keterbatasan kita, obat dari blind spotnya kita. Allah nunggu. Kalau kita sudah menjadikan Quran itu obat, bukan hanya hafal ya, tapi betul-betul dijadikan obat, berinteraksi dengan Quran, bukan hanya sekedar membaca yang diharapkan pahalanya semata, tapi berinteraksi dengan benar untuk menjadikan Quran itu jawaban dari semua kegetiran yang kita jumpai dalam kehidupan. Disitulah baru kita akan mendapati rahmatan lil mu'minin. Jadi pada kesempatan ini saya cuma ingin memberitahukan kepada diri saya, sederhana saja, benarkan mindset kita terhadap Quran. Mulailah berinteraksi dengan Quran. Sedikit demi sedikit referensi ini ditambah. Bukan hanya makhrajnya, bukan hanya hurufnya, tapi menyelamlah di dalam Al-Quran. Mulai mengkaji setiap ayatnya, dibedah, mengkorelasikan dengan kehidupan yang kita jumpai. Kalau ada di antara kalian kok menjadi orang yang overthinking, baca ayat apa yang bisa menyembuhkan saya dari overthinking. Kalau ada di antara kalian yang menjadi orang yang insecure, baca ayat yang kemudian bisa menjadi obat. Karena ayat akan menjadi basic untuk membentuk narasi pada kehidupan kita. Itulah kenapa Al-Quran itu mujizat terbesar pada kehidupan manusia. Karena tidak ada satu masalah apapun dalam kehidupan kita kecuali dijawab tuntas oleh Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dikasih waktu 1 jam, ini pun sudah lewat 15 menit dari waktu yang diberikan Kang Abdurrahman. Saya mohon maaf, saya agak bersemangat karena sedang menasihati diri saya sendiri sebenarnya. Semoga kita mampu berinteraksi dengan Quran dengan interaksi terbaik. Wallahu a'lam bishawab.